Beberapa waktu lalu pada saat parade juara La Liga ada satu momen yang viral banget. Lamine Yamal terlihat dengan bangganya memamerkan jersey bertuliskan "Thanks God I'm not Madridista". Tindakan ini mengundang bermacam reaksi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ada yang ketawa, ada yang marah karena ngerasa berlebihan, ada juga yang bilang ini bukti bahwa Barca terlalu obses sama Madrid. Tapi sebenarnya kebencian Barcelona ke Real Madrid ya emang sedalam itu. Di balik semua itu ada sejarah politik, perang, sampai konflik identitas yang udah berjalan puluhan tahun di Spanyol. Dan di video ini kita bakal bahas satu persatu. Untuk memahami kenapa Barcelona begitu anti terhadap Madrid, kita harus mundur ke tahun 1899 atau tahun Barcelona berdiri. Klub ini didirikan oleh seorang pria asal Swiss bernama Hans Max Gamper yang kemudian memakai nama Katalan Joan Gamper. Awalnya Barcelona hanyalah klub sepak bola biasa yang dibentuk oleh sekelompok orang dari berbagai negara seperti Swiss, Inggris, Jerman, dan masyarakat lokal Catalunya. Tapi seiring berjalannya waktu, Joan Gamper mulai menyelaraskan Barcelona dengan identitas masyarakat Catalunya. Salah satu langkah paling penting adalah ketika Barcelona mengganti bahasa resmi klub dari bahasa Spanyol menjadi bahasa Katalan. Dari sinilah Barcelona perlahan berubah. Mereka bukan lagi cuma klub sepak bola. Barcelona mulai dianggap sebagai simbol budaya dan identitas rakyat Catalunya. Maka muncul slogan terkenal, "Més que un club", yang artinya lebih dari sekedar klub. Karena bagi banyak orang Katalan, Barcelona adalah perlawanan rakyat jajahan, kelompok kiri, dan otonomi regional. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Real Madrid mulai dianggap sebagai simbol pusat kekuasaan Spanyol di Madrid. Dan sejak saat itu, rivalitas mereka bukan lagi sekedar olahraga, tapi sudah berubah menjadi konflik identitas. Masalahnya makin panas waktu Spanyol masuk era diktator. Di tahun 1925, fans Barcelona pernah menyoraki lagu kebangsaan Spanyol sebagai bentuk protes politik. Akibatnya, Stadion Barcelona ditutup selama 6 bulan dan Joan Gamper dipaksa mundur dari presiden klub. Lalu tragedi terbesar datang saat Perang Saudara Spanyol tahun 1936. Pada tahun tersebut, Josep Sunyol yang menjabat sebagai presiden FC Barcelona sekaligus anggota parlemen aktif yang berafiliasi dengan gerakan kiri pro kemerdekaan Catalunya ditangkap dan dieksekusi tanpa proses peradilan oleh pasukan fasis di bawah komando Francisco Franco. Dan setelah Franco berkuasa, Barcelona benar-benar ditekan. Bahasa Katalan dilarang dipakai di ruang publik. Nama klub dipaksa jadi lebih Spanyol, sampai bendera Katalan di logo klub juga dihapus. Makanya banyak fans Barcelona sampai sekarang melihat Madrid sebagai simbol rezim pusat Spanyol. Namun terdapat kompleksitas sejarah yang memicu polemik mengenai siapa sebenarnya klub rezim itu sendiri. Pada April 2023, menyusul tuduhan korupsi pembayaran wasit yang dihadapi Barcelona, Presiden Real Madrid dan kanal televisi resmi klub yakni RMTV merilis sebuah video pembongkaran fakta yang menolak narasi bahwa Real Madrid adalah anak emas Franco. Sebaliknya, video tersebut mengklaim bahwa FC Barcelona sebenarnya menikmati keuntungan finansial dan olahraga yang signifikan di bawah pemerintah Franco. RMTV mengklaim Barcelona memenangkan 8 trofi Liga dan 9 Copa del Generalissimo di bawah Franco. Namun Barcelona menanggapi bahwa kompetisi berjalan objektif di lapangan. Kesuksesan olahraga tidak menghapus fakta bahwa mereka tetap dijajah secara kultural. RMTV menambahkan klaim bahwa Franco menyelamatkan Barcelona dari kebangkrutan 3 kali lewat reklasifikasi lahan. Namun, Barcelona mengklaim keputusan tersebut diambil oleh birokrat rezim Franco demi stabilitas sosial wilayah Catalunya dan mencegah konflik sosial. RMTV juga menambahkan bahwa Barcelona memberikan 3 medali kehormatan kepada Jenderal Franco. Namun, Barcelona mengklaim pemberian medali dilakukan di bawah tekanan politik dan tidak ada pilihan lain untuk menolak. Namun, pada akhirnya penghargaan ini resmi dicabut secara mutlak oleh para sosios Barcelona pada 2019. RMTV mengklaim Real Madrid menderita di bawah Franco dan membutuhkan waktu 15 tahun untuk memenangkan Liga. Sedangkan Barcelona mengklaim bahwa Real Madrid diuntungkan di era selanjutnya dan menjadi representasi diplomatik rezim Franco di Eropa. Jadi debat soal siapa klub rezim yang sebenarnya masih terus ada sampai sekarang dan tergantung perspektif mereka masing-masing. Selain itu, ada tragedi kelam yang akan selamanya diingat.
Pada 13 Juni 1943, Real Madrid membantai Barcelona 11-1 di semifinal Copa del Generalissimo. Ini adalah skor terbesar sepanjang sejarah El Clasico, sekaligus malam paling kelam dalam sejarah sepak bola Spanyol. Karena pada malam itu Barcelona kalah bukan karena kalah taktik, tapi karena mempertahankan hidup mereka. Seminggu sebelumnya, Barcelona menang 3-0 di Katalan. Media Madrid yang dikontrol ketat oleh rezim Franco langsung membakar amarah publik. Mereka menuduh Barcelona telah menghina harga diri bangsa Spanyol. Leg kedua di Madrid berubah menjadi neraka. Tepat sebelum peluit kick-off berbunyi, ruang ganti Barcelona mendadak senyap. Josep Finat, Direktur Keamanan Dalam Negeri Franco, masuk dikawal oleh polisi bersenjata. Dia menatap para pemain Barca lalu berbisik dingin. Jangan lupa, beberapa dari kalian bisa bermain hari ini hanya karena kemurahan hati rezim yang telah mengampuni kurangnya patriotisme kalian. Di era Franco, dicap tidak patriotik bukan sekedar denda. Itu berarti penjara, penyitaan harta, atau bahkan eksekusi mati. Pesan dari kaki tangan Franco itu sangat jelas. Jangan berani menang malam ini. Di lapangan, teror berlanjut. Supporter Madrid melempari kiper Barcelona dengan batu hingga ia takut berdiri di dekat gawangnya sendiri. Para pemain Barcelona yang trauma dan memikirkan keselamatan keluarga mereka di rumah memilih untuk tidak melawan. Hanya dalam 45 menit pertama, Madrid sudah unggul 8-0. Laga berakhir dengan skor 11-1, dan pemain Barcelona nggak sedih, mereka justru lega karena bisa pulang dalam keadaan hidup-hidup. Presiden Barcelona, Enrique Pinheiro, yang sebenarnya adalah orang pilihan Franco untuk mengawasi Barcelona, merasa muak dengan ketidakadilan tersebut dan langsung mengundurkan diri. Tak lama kemudian, Presiden Real Madrid, Antonio Santos Peralba juga mundur dan digantikan oleh Santiago Bernabeu. Kemudian banyak orang mikir, semua pemain Barcelona otomatis harus dukung kemerdekaan Katalan dong. Ya, padahal nggak juga. Barcelona memang ngajarin pemain tentang budaya dan bahasa Katalan supaya lebih dekat sama fans lokal. Tapi bukan berarti semua pemain harus punya pandangan politik yang sama. Contohnya Andres Iniesta deh. Walaupun dia legenda Barcelona dan sangat dicintai oleh fans, dia nggak pernah mendukung kemerdekaan Katalan. Dia justru meminta pemerintah Spanyol dan Katalan berdialog baik-baik. Lalu ada the GOAT himself, Lionel Messi. Messi sangat cinta Barcelona, tapi dia tetap profesional. Bahkan dulu ada klausul di kontraknya yang bikin dia bisa pergi gratis kalau Katalan merdeka dan Barcelona keluar dari Liga Top Eropa. Artinya Messi melihat ini lebih ke urusan karir, bukan pandangan politik. Nah, berbeda dengan Gerard Piqué yang memang asli Katalan. Jadi ya dia terang-terangan mendukung kemerdekaan Katalan. Beda kasus sama Yamal tadi. Yamal nggak punya darah Katalan, namun ia tumbuh besar di Catalunya. Jadi nggak kaget kalau kedepannya Yamal bakal sevokal Piqué dalam mendukung kemerdekaan Catalunya. Jadi sikap politik pemain Barcelona itu balik lagi ke pribadi masing-masing, bukan di brainwash total oleh klub. Jadi sekarang kita paham, kebencian Barcelona ke Real Madrid bukan cuma muncul karena sepak bola. Bagi banyak fans Barcelona, Madrid dianggap simbol kekuasaan Spanyol yang dulu menekan identitas Katalan. Sedangkan Barcelona dianggap simbol perlawanan dan kebanggaan masyarakat Katalan. Makanya El Clasico terasa berbeda dibanding rivalitas sepak bola lainnya. Karena ini bukan cuma pertandingan dua klub besar, tapi juga dua identitas, dan dua sejarah yang sampai sekarang masih kebawa. Kalau menurut kalian, rivalitas Barcelona dan Real Madrid sekarang masih soal politik dan identitas, atau udah murni soal sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.